Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Saat menginjak usia remaja, Basil dan orang tuanya pindah dari Suriah ke Amerika. Mereka merupakan keluarga kaya dengan harta berlimpah, sehingga saat tinggal di Amerika, kehidupan mereka sangat jauh berbeda dari imigran lainnya. Basil sendiri setamat kuliah kedokteran, berhasil menjadi dokter di salah satu rumah sakit bergengsi di daerah Michigan. Keluarga mereka merupakan Muslim yang religius dan menginginkan seorang menantu yang Muslim yang juga berasal dari Suriah, karena menurut orang tuanya, lebih baik menikahi wanita yang asal-usulnya jelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mereka pun melamar seorang gadis Suriah bernama Nada yang sesuai dengan kriteria menantu idaman. Saat lamaran diajukan, keluarga Nada menerimanya dengan sangat baik dan segera menikahkan sang putri di tahun 1999 saat Nada berusia 17 dan Basil 26 tahun. Setelah menikah, Nada pun dibawa ke Amerika, yang di sana dia tinggal di sebuah rumah mewah besar seperti istana yang baru dibelikan oleh Basil. Sebagai nyonya rumah, Nada harus selalu berpenampilan rapi dan berdandan. Tetapi baginya hal tersebut tidak sulit karena sebelum menikah, dia memang suka bermake up, memakai pakaian bagus, menata rambut, serta melakukan perawatan kecantikan. Yang jelas, dia tidak seperti saya yang mandi cuma sekali sehari karena sibuk riset dan begadang sambil ngemil sana-sini. Nada sendiri dikenal memiliki kepribadian yang positif, ceria, serta menikmati hidup. Pernikahan mereka sangat bahagia dan di tahun 2001, pasangan ini mendapat seorang putra bernama Muhammad Al-Tantawi yang 2 tahun kemudian disusul dengan kelahiran seorang putri bernama Aya dan 5 tahun setelahnya kembali melahirkan si bungsu bernama Sarah. Sejak menikah, hidup Nada seolah tidak pernah kekurangan. Apapun yang diinginkannya selalu dikabulkan oleh sang suami. Sehingga hari-harinya menjadi lebih santai. Dan Nada yang hobi makanan enak, perlahan tubuhnya mulai menggemuk. Hal ini disadari oleh Basil, yang kemudian memberinya saran untuk bergabung di sebuah pusat kebugaran. Dan Nada yang menikmati kegiatan itu, pada akhirnya memutuskan untuk bergabung di klub tersebut dan beberapa waktu setelahnya menjadi instruktur senam. Dalam masa-masa itu, karir Basil sedang naik daun. Dia mendapat banyak uang, hingga membeli sebuah villa mewah di daerah Oakland. Sebagai seorang dokter ternama, walaupun telah mendapat penghasilan per bulan sejumlah hampir 500 juta, tetapi Basil yang ingin lebih banyak uang mulai melakukan penipuan asuransi kesehatan serta menggelapkan obat-obatan gratis dari pemerintah dengan menjualnya lagi. Ketika tindakannya ketahuan, Basil dilaporkan ke polisi. Dan karena tidak ingin dipenjara, selama persidangan dia mengakui perbuatannya. Walaupun tidak ditahan, tetapi surat izin prakteknya dicabut dan dia diharuskan membayar denda sejumlah 1 miliar. Setelah kejadian tersebut, dalam sekejap Basil jatuh bangkrut. Dia tidak punya pekerjaan, tidak sanggup lagi membayar kredit rumah, tagihan rumah, serta cicilan mobil mewah istrinya. Akibatnya Basil menjadi stres serta frustasi dan perlahan hal ini mempengaruhi hubungannya dengan Nada. Selain masalah pekerjaan, Basil juga sering bertengkar tentang gaya hidup sang istri yang tampaknya sudah mengikuti budaya Amerika. Sedangkan sejak awal, Basil berharap istrinya bersikap seperti wanita Muslim dan memakai hijab. Pertengkaran mereka mencapai puncaknya tepat di hari Valentine saat mereka sedang berdebat tentang tradisi mana yang harus Nada ikuti. Basil yang ingin istrinya memakai hijab menjadi sangat emosi ketika dibantah
dan mendorong Nada dari lantai 2, sehingga wanita itu terjatuh dan mengalami cedera cukup parah. 911 yang datang atas laporan sang putri Aya segera membawa Nada ke rumah sakit, dan beberapa hari kemudian polisi mengeluarkan surat larangan bagi Basil sehingga pria itu tidak bisa mendekati keluarganya selama 2 tahun, serta memakai gelang kaki elektronik agar polisi bisa memantau keberadaannya, dan dia akan dipenjara jika berani melanggar aturan tersebut. Karena mereka tinggal di rumah yang sama, Basil pun harus angkat kaki untuk meninggalkan rumah satu-satunya yang selama ini mereka tempati. Dalam sekejap, pria itu kehilangan segala-galanya, termasuk juga ketiga anaknya, sehingga dia merasa tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Perselisihan di antara mereka pun semakin parah ketika sebulan kemudian Nada mengajukan gugatan cerai. Wanita itu mantap dengan keputusannya karena merasa lelah dan kesal dengan ancaman Basil yang ingin membunuhnya jika Nada tetap ingin bercerai. Namun di balik ketakutan yang menghantuinya, kehidupan Nada menjadi lebih bebas daripada sewaktu masih bersama Basil, karena dia bisa pergi kemanapun tanpa perlu izin dari suaminya, dan dia merasa lebih bahagia karena tidak ada lagi yang mengawasi serta mengendalikan keinginannya. Setelah beberapa waktu, Nada yang menyadari jika perawatan rumahnya sangat mahal, mulai mencari rumah lain dengan bantuan agen real estate. Dia menginginkan rumah yang lebih kecil agar bisa menyesuaikan dengan keuangannya, serta sekaligus bisa istirahat dengan tenang tanpa harus merasa khawatir akan ancaman Basil. Dalam masa-masa ini, Nada pun berkenalan dengan seorang pria yang juga merupakan seorang ulama, sebut saja bernama Anton. Anton sangat perhatian dan selalu memberi Nada nasihat. Dia merasa optimis jika setelah Nada bercerai, hubungan mereka akan masuk ke tahap yang lebih serius. Ketika pada akhirnya Basil mengetahui tentang kedekatan Nada dengan pria lain, dia merasa kecewa dan hatinya terluka parah. Karena pada saat itu, dia masih cinta dan masih ingin bersama. Berita ini membuatnya patah hati, sehingga kondisi psikologisnya yang tertekan menjadi semakin memburuk. Di tanggal 21 Agustus 2017, 911 mendapatkan panggilan dari Aya yang menangis dan mengatakan jika ibunya tidak bernafas. Saat itu, sambil menunggu kedatangan ambulans, mereka meminta Aya untuk melakukan CPR. Ketika tim medis dan polisi tiba di rumah yang sebesar kastil itu, mereka melihat Muhammad yang biasa dipanggil Mo sedang melakukan CPR. Sedangkan Aya di tangannya masih menggenggam ponsel, dan Sarah menangis di samping tubuh ibunya yang sayangnya sudah meninggal. Tidak lama setelahnya, Basil yang juga datang tidak bisa menahan air mata ketika melihat istrinya. Polisi yang memeriksa TKP diberitahu jika Nada terjatuh dari lantai 3, segera mendatangi area tersebut. Jendela itu berada di ruang make up yang dulunya merupakan ruang tamu yang dirubah menjadi ruangan pakaian dan make up. Tampak jendela terbuka lebar dan di bawahnya ada sebuah tangga serta seember air yang berisi campuran pembersih lantai. Di tempat Nada terjatuh, tampak sangat bersih dan tidak terdapat adanya bercak darah. Pada awalnya polisi menyimpulkan jika Nada terjatuh dari tangga saat dia sedang membersihkan jendela. Namun ketika dilakukan olah TKP, mereka menemukan banyak kejanggalan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti. Dimulai dari posisi tubuh Nada yang tidak seperti terjatuh dari lantai 3. Karena korban yang terjatuh dari jendela biasanya akan mendarat di tanah dalam posisi tertelungkup, sedangkan Nada ditemukan dalam posisi telentang, yang hal ini biasa terjadi jika seseorang dijatuhkan dari atas. Selain itu tidak ditemukan adanya percikan air dari ember, seperti yang biasa terjadi pada seseorang yang sedang membersihkan jendela, dan air di dalam ember bukan merupakan campuran air dan pembersih lantai,
melainkan campuran air, sabun, disinfektan, serta cairan pemutih. Sementara di dalam bagian atau di luar rumah, tidak tampak adanya bekas-bekas pembobolan, tidak ada barang-barang yang hilang, yang artinya kasus ini bukan merupakan perampokan atau adanya penyusup yang masuk untuk membunuh Nada. Walaupun di sana terdapat beberapa kamera CCTV, tetapi menurut Basil, sejak mereka pindah ke sana, kamera tersebut memang sudah tidak berfungsi. Dan tanpa adanya petunjuk berarti, polisi yang merasa ada yang tidak wajar, serta sangat yakin bahwa hal ini dilakukan oleh salah seorang penghuni rumah itu, pada akhirnya memutuskan untuk memeriksa Basil dan ketiga anaknya. Dalam interogasi, Basil mengaku tidak pernah ke sana karena surat perintah larangan dari pengadilan. Sedangkan menurut sang putri ayah, di pagi itu saat dia terbangun dan akan berangkat sekolah, dia tidak menemukan ibunya di dapur yang biasanya selalu menyiapkan sarapan untuk mereka. Karena kegiatan Nada di pagi hari adalah berdandan dan berganti pakaian di lantai 3, sehingga sang putri memutuskan untuk memeriksa ke ruangan ganti tersebut. Setibanya di sana, dia tidak menemukan ibunya dan hanya melihat sebuah ember serta tangga yang ada di depan jendela. Ketika ayah melihat keluar jendela, seketika gadis itu panik saat melihat ibunya tergeletak di lantai dasar. Dengan cepat ayah berlari turun ke bawah sambil berteriak meminta bantuan. Saat itulah Mo muncul dari kamar dan setelah mencoba menolong sang ibu tetapi tidak berhasil, mereka pun menghubungi 911. Mo yang terakhir kali diinterogasi juga memberikan keterangan yang sama dengan adiknya. Dia mengaku sedang tidur dan terbangun saat mendengar teriakan ayah. Tidak puas dengan hasil interogasi tersebut, polisi pun menghubungi desainer interior yang mendekor rumah itu untuk mencari tahu apakah ada kamera CCTV yang kemungkinan masih berfungsi. Sang desainer pun memberitahu jika CCTV di dalam ruangan rias serta di beberapa ruangan lainnya masih dalam keadaan aktif dan mereka bisa menemukan rekamannya tersimpan dalam DVR yang terletak di ruangan keluarga. Ruangan keluarga itu merupakan tempat yang jarang dimasuki oleh Nada dan anak-anaknya, yang di sanalah setelah diperiksa, polisi menemukan rekaman saat terakhir sebelum Nada terjatuh. Walaupun kamera CCTV tersebut tidak fokus menghadap ke ruangan rias dan justru mengarah ke bagian lain ruangan itu, tetapi dari sudut pandang kamera bisa terlihat aktivitas dari depan rumah yang memperlihatkan tidak ada seorang pun yang datang atau pergi, yang artinya pada saat kejadian Basil tidak ada di sana dan hanya ada Nada bersama ketiga anaknya. Dalam rekaman lainnya selang 30 menit kemudian, pada bagian dinding terlihat Nada sedang melawan seorang pria yang setelahnya pria itu menyeret tubuh Nada ke arah jendela dan sambil mengangkat serta mendorong dengan kaki, dia pun menjatuhkan wanita itu keluar jendela. Setelahnya bayangan pria itu tampak membersihkan ruangan tersebut dan mengambil tangga yang diletakkan di depan jendela sebelum dia membersihkan bukti-bukti yang tertinggal dengan mengepel lantai. Dari caranya menjatuhkan tubuh Nada, polisi pun menyimpulkan jika pelaku bertubuh lemah serta tidak terlalu tinggi. Dan berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika di kepala Nada terdapat luka akibat benda tumpul dan kematiannya akibat sesak nafas karena lehernya dicekik menggunakan kain lembab. Walaupun bayangan itu tidak menampakkan wajah pelaku, tetapi dari postur tubuhnya, polisi yakin jika bayangan tersebut mirip dengan Mo, yang saat itu masih berusia 16 tahun dan bertubuh kurus. Saat ditangkap, pemuda itu tampak bingung serta gugup, namun saat diinterogasi, dia bersikeras di pagi itu sedang tidur dan terbangun akibat jeritan ayah. Setelah menjalani interogasi pertama yang panjang dan melelahkan, pada interogasi kedua, ketika polisi mulai mengungkapkan bukti CCTV dengan cerita yang direkayasa maupun beberapa kali merubah ceritanya,
seolah berusaha menyesuaikan cerita dengan info yang baru dia dengar. Kali ini dia mengaku jika di hari itu bangun pada jam 6 pagi dan berada di sana untuk membantu ibunya membersihkan ruangan tersebut. Dia jugalah yang membawakan tangga, ember, kain pel, serta membantu memegang tangga saat Nada akan membersihkan jendela. Namun ketika tiba-tiba Nada terpeleset dan terjatuh, karena merasa ketakutan Mo memilih kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur, sebelum akhirnya keluar kamar lagi karena mendengar jeritan ayah. Untuk menemukan bukti yang lebih kuat, polisi menggeledah barang-barang milik Nada dan menyita semua ponsel milik anggota keluarga, termasuk juga milik Basil. Yang di sanalah polisi mengetahui bahwa sejak mereka tinggal terpisah, Mo dengan rutin selalu menghubungi ayahnya. Seolah menjadi mata-mata, dia sering mengadu pada Basil apa saja kegiatan yang dilakukan oleh ibunya. Mo juga mengirim screenshot di antara dia dan Nada saat keduanya sedang bertengkar. Dia merasa kesal karena Nada berpakaian terbuka dan memiliki kekasih baru. Yang bagi Mo, hal tersebut sangat memalukan sehingga dia mengatakan pada Basil jika dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu demi menghukum ibunya. 3 minggu sebelum kejadian tersebut, Mo mengirim foto kwitansi pembelian serta akta rumah yang baru dibeli Nada. Selain itu, dia juga mengirim foto jendela tempat di mana ibunya terjatuh. Sedangkan dari riwayat panggilannya, tampak sejak jam 4.30 dini hari, Mo berkali-kali menghubungi Basil, yang hal ini mematahkan kesaksian Mo sebelumnya yang mengaku bangun pada jam 6 pagi. Dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan Auckland, Mo diadili sebagai orang dewasa. Ayah yang saat itu hadir sebagai saksi mengatakan jika Mo sangat mencintai ayahnya dan kesal pada sang ibu yang disebutnya sebagai bukan muslim yang baik dan juga menyebutnya sebagai dogi. Sejak awal perpisahan kedua orang tua mereka, sebenarnya Mo lebih memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Bahkan untuk beberapa keperluan yang membutuhkan alamat, Mo seringkali menggunakan alamat rumah Basil daripada alamat rumah ibunya. Tetapi berdasarkan putusan sementara dari pengadilan, dia pun diharuskan tinggal bersama ibunya karena masih berusia di bawah umur. Selain itu, ayah juga memperhatikan jika beberapa minggu sebelum tragedi itu, Mo yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan olahraga, tampak rajin latihan ke gym dan minum susu protein untuk memperkuat otot, seolah sedang mempersiapkan fisiknya agar lebih kuat. Namun pengacara Mo membantah kesaksian ayah dengan mengatakan bahwa selain tidak ditemukan bukti berupa darah, DNA, serta bukti secara langsung, Mo juga tidak punya motif atau kekuatan fisik untuk membunuh ibunya. Sedangkan Basil, selama 2 jam persidangan pertama, pria itu menghabiskan waktu dengan memperdebatkan tuntutan jaksa dan berkali-kali menginterupsi hakim, sehingga sang hakim pun mengancam akan mengeluarkannya dari ruangan sidang. Walaupun Basil sempat dicurigai telah menghasut Mo untuk membunuh ibunya, tetapi polisi tidak menemukan bukti apapun. Dan dalam riwayat SMS di antara mereka, Mo sendiri tidak pernah menceritakan tentang rencananya. Persidangan ini sempat tertunda selama 5 tahun karena adanya pandemi. Dan pada 2022, saat Mo telah berusia 21 tahun, dia pun divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat minimal setelah 35 tahun dan maksimal 60 tahun. Yang artinya, jika dia tidak memenuhi syarat, kemungkinan Mo akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di penjara. Sejak pelakunya terungkap, ayah sama sekali tidak memperlihatkan simpatinya pada Mo. Bahkan ketika vonis dijatuhkan dan ayah diberikan kesempatan untuk bicara di depan pengadilan, gadis itu hanya berkata, jika seandainya Mo meninggal saat itu juga, dia tidak akan hadir ke pemakamannya
melainkan akan mengadakan pesta besar-besaran. Sedangkan Basil justru mengatakan, saat perceraian terjadi, Mo yang masih remaja mengalami masa-masa sulit, di mana dia yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang, tetapi justru kehilangan kedua orang tuanya. Dan baginya, Mo juga merupakan korban dalam kasus tersebut. Hal ini membuat hakim kesal dan menghentikan pria itu melanjutkan perkataannya. Karena bagi sang hakim, tampaknya Basil masih menolak kenyataan dan sangat percaya bahwa putranya tidak bersalah. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.